Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya Mutia Rifa dalam acara kesayangan kita semua, Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa, pada kesempatan kali ini seperti biasanya Mutia tidak sendirian. Mutia akan ditemani oleh narasumber kita pada hari ini yang luar biasa istimewa, yaitu Abi Hasan Basri. Baiknya kita sapa terlebih dahulu sebelum kita membahas suatu tema pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kan berbeda sekali nih ya kalau bertemu dengan Abi, itu ada ciri khas pemirsa. Nah, kita langsung tanya nih kabarnya. Apa kabarnya? Insya Allah semoga kita semua pemirsa juga yang ada di rumah senantiasa dalam lindungan Allah. Iya, tentunya. Semoga juga keluarga Abi juga sehat selalu. Amin ya Allah, amin ya Allah. Karena kesehatan itu pangkal utama untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Betul sekali, saya setuju. Nah, Abi, kita juga tidak berdua saja. Pada kesempatan kali ini pemirsa, kita sudah kehadiran ikhwan dari santriwan ya, betul ya. Dan nanti kita tanya nih dari mana, pesantren mana, langsung kita tanya nih. Assalamualaikum Ahi. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, dari Majelis Taklim, bukan ya, sekarang Ikhwan ya. Dari mana ini pesantren? Kita dari perwakilan Pondok Pesantren Hidayatul Rahmah Serang, Banten. Baik, nanti kita akan, sudah siap ya, kita akan membahas satu tema ya, insya Allah. Nah pemirsa di rumah Curahan Kolbu, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai amalan antara surga dan neraka. Nah seperti yang kita tahu nih ya, kalimat surga dan neraka siapa sih yang tidak tahu? Karena ketika kita mati, disitulah abadi. Nah, disitulah hidup kita yang abadi pemirsa. Di dalam Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah juga dijelaskan, ketika kita hidup, kita dimatikan lagi, hidup dimatikan lagi, dan abadinya di surga atau neraka. Nah, kita langsung tanya nih kepada narasumber kita pada hari ini, Pak Ustadz atau Abi ya, apa hubungannya antara surga dan neraka untuk kehidupan di dunia ini? Silahkan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Semuanya bareng. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Amma ba'du. Pemirsa ikhwan dalam muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga semoga pemirsa dimanapun berada sore ini sedang dalam keadaan sehat lahir dan batin. Amin ya Allah. Sedang dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Sedang diangkat derajatnya. Amin. Dan walaupun ada di antara kita dan pemirsa di rumah yang sedang diuji oleh Allah. Dengan ujian penyakit, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, DLL dah pokoknya ya. Insya Allah senantiasa semoga dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya pertolongan Allah yang bisa membuat kita melewati itu semua adalah dengan kesabaran, dengan ketakwaan, dengan keimanan, terutama dengan senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena demi Allah tidak ada daun yang gugur ke muka bumi ini kecuali atas izin dan kehendak Allah. Dan tentunya pastinya kehendak Allah adalah pasti benarnya dan tidak ada yang salah. Artinya apa yang Allah kehendaki terhadap hambanya itulah yang terbaik untuk hambanya. Maka dari itu senantiasa kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi temuti yang terjadi terhadap umat Islam. Iya. Itu selalu pasti. Yang walaupun menurut kacamata manusia itu musibah, gak enak dirasakan, menyakitkan dan menyedihkan. Tetapi pemirsa, sebenarnya pada hakikinya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa musibah, sesuatu yang menyakitkan, yang menyedihkan itu dikatakan nikmat? Sebagai ungkapan rasa husnudzon kita kepada Allah. Kenapa itu dikatakan nikmat? Karena tiadalah satu musibah, bencana, penyakit, sesuatu yang terjadi di dalam umat Islam kecuali itu diantaranya kalau tidak ampunan, maka derajat dan pangkat yang akan diberikan oleh Allah. Pertanyaannya, kalau memang itu musibah, bencana, penyakit, masalah dan lain sebagainya sebagai ampunan dari Allah dan atau akan diangkat derajatnya, ada sesuatu di dalam kejadian dan masalah itu, ada hikmah yang terbaik. Pilihan Allah, di mana kesalahan Allah? Di mana buruknya Allah? Di mana jeleknya Allah? Hanya manusia itu sendiri. Yang mana kita karena kebodohan kita sehingga kita menilai bahwa itu keburukan. Kadang ada orang yang sampai terucap kalimat yang mengkafirkan dirinya. Apa katanya? Ada yang berpunten pemirsa ya, suatu contoh ada orang yang kufur terhadap nikmat Allah padahal itu adalah kebaikan dan magfirah dari Allah karena mereka bodoh dan tidak tahu tentang kebaikan itu sampai terucap Subhanallah wa bihamdi ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah wa bihamdi ni'mal maula wa ni'man nasir. Punten pemirsa, ini hanya mencontohkan pertama katanya betapa tidak adilnya Allah. Ya kan? Atau dosa apakah? Itu kan kalimat-kalimat kufur. Itu kalimat-kalimat murtad. Yang mana orang itu tidak menerima apa yang telah terjadi dalam diri hidupnya. Subhanallah wa bihamdi ni'mal maula wa ni'man nasir. Jangan sampai itu terucap jangan sampai itu terucap oleh mulut kita. Kenapa? Kalau sampai terucap, masalah yang dihadapinya bukan selesai, bukan ditolong, bahkan akan ditambah lagi. Tambah rumit, bahkan tambah fatal. Masalahnya fatal, imannya pun fatal pemirsa. Hanya karena ucapan. Maka itu jujur Temuti ya. Sebelum kita mengupas lebih jauh tentang masalah amalan surga dan amalan neraka. Abi ingin mengupas terlebih dahulu amalan mulut. Betul. Amalan naon ngarana bahasa Sunda mah sungut. Subhanallah wa bihamdi. Ada peribahasa mengatakan mulutmu harimaumu. Kalau Abi mah bukan. Mulutmu adalah nasibmu. Tidak sedikit pemirsa gara-gara mulut orang murtad masuk neraka. Tidak sedikit pemirsa gara-gara mulut orang masuk penjara. Baru saja kemarin itu stasiun gotik. Ya kan? Gara-gara apa itu punya masalah? Gara-gara mulut pemirsa. Ya Allah, Rabbi subhanallah. Tidak sedikit pemirsa amal ibadah hancur lebur. Gara-gara menggibah orang, memfitnah orang. Ya kan? Subhanallah, tidak sedikit gara-gara mulut keluarga jadi musuh. Tidak sedikit gara-gara mulut pemirsa hewan dalam muslim terjadi bencana musibah.
Subhanallah. Subhanallah. Maka yang sedang diuji dengan sesuatu yang disebabkan mulut, semoga segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik disengaja ataupun tidak. Baik Abi, nanti kita akan lanjutkan ya, harus break terlebih dahulu. Kita akan melanjutkan pembahasan tema kita mengenai amalan antara surga dan neraka. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, bagi Anda yang ingin bertanya, kami membuka layanan telepon interaktif ke nomor 021 630 7303 atau SMS interaktif ke nomor 0857 8175 2616. Serta kami membuka layanan Twitter kami di @cekolbuin_tv. Bagi Anda yang ingin majelis taklimnya hadir, Anda dapat menghubungi ke Syam Firdaus di 0857 8175 2616. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami bertemakan amalan antara surga dan neraka. Bagi pemirsa yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu Abi Hasan Basri, Anda dapat menghubungi ke nomor 021 630 7303 atau SMS interaktif ke nomor 0857 8175 2616 pemirsa. Nah, kami mengundang Anda pemirsa untuk bertanya langsung. Sembari menunggu, kita kembali kepada tema nih ya, Abi ya, mengenai apa sih hubungan surga dan neraka bagi kehidupan kita ini. Silahkan dilanjutkan Abi. Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nasir. Pemirsa, hubungannya sangat-sangat erat sekali. Pemirsa ihwanal muslimin, yakinlah seyakin-yakinnya bahwa Allah menciptakan kita itu untuk isi akhirat, bukan isi dunia. Dan akhirat itu tempatnya ada dua. Kalau tidak ke surga berarti kita nyasar ke neraka. Na'udzubillah. Artinya pemirsa, dunia ini majra'atul akhirah. Ladangnya akhirat. Untuk menanam agar kita bisa menuai apa yang kita tanam. Ya kan? Untuk mengamal dan pastinya amal kita akan dibalas oleh Allah. Allah itu punya ancaman, punya janji. Ancaman Allah yang ingkar dan mungkar, nerakalah tempatnya. Allah punya janji. Janji Allah yang mau taat dan takwa kepada Allah, surgalah tempatnya. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Wa maknahu wallahu a'lam bissawab. Innal abrara lafi na'im, orang yang baik, orang yang beriman, bertakwa, menjauhi segala yang dilarang Allah, melakukan segala yang diperintah Allah. Allah memberikan jaminan. Apa jaminannya? Lafi na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Tapi pemirsa, Allah pun punya ancaman, kata Allah, bagi orang yang mengingkari dan mengkufuri perintahku, menjauhi yang aku perintahkan, melakukan apa yang aku larang. Halal haram itu karena tujuan utama dan tidak pernah dipikirkan. Wa innal fujjara lafi jahim. Maka mereka yang durjana itu sudah aku siapkan baskomnya. Udah baskom aja dulu. Iya. Apa baskomnya? Ya diartikan aja sendiri. Jahim itu apa? Neraka jahanam. Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan pemirsa, tadi ayat juga Abi sempat merinding ya. Iya. Tadi itu ternyata membaca apa? Al Imran ya. Kalau nggak salah surat berapa nggak tahu, dah Al Imran aja. Iya. Walillahi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Al-ayah.
Wa ma'nahu wallahu a'lam bishawab. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi beserta isinya dari yang gede sampai yang kecil. Semuanya dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Itu adalah milik Allah, ciptaan Allah. Berarti la ilaha illallah. Tidak ada pencipta itu semua kecuali hanya Allah. Satu. Kata Allah, yaghfiru liman yasha. Kalau aku menghendaki bisa saja mereka si durjana, si pembuat dosa, pemabuk, penjudi, penjina. Aku maafkan kata Allah. Kalau aku mau kata Allah. Wa yu'adzibu man yasha. Begitupun kata Allah. Mereka yang ahli ngamal, ahli ibadah, yang mau sholat, mau ngaji. Kalau aku berkehendak bisa saja mereka saya masukkan ke neraka. Tuh teh. Iya. Itu artinya pemirsa bahwa yang namanya beramal di dalam hidup ini jangan pernah kita salah tujuan, salah Jalan. salah sasaran. Untuk beramal ibadah jangan pernah memikirkan surga dan neraka karena amal ibadah kita itu tidak bisa memasukkan neraka, tidak bisa memasukkan ke surga. Amal itu bukan Tuhan, pemirsa. Artinya cukup kita lakukan segalanya karena Allah. Jangan karena pengen masuk surga. Jangan karena kita takut neraka. Betul. Itu sudah tidak bagus loh. Bukan salah teh ya. Tapi tidak bagus. Karena itu miris-miris ke musyrik teh. Iya. Miris-miris. Miris-miris ke musyrik aja. Karena kalau seseorang beramal karena pengen masuk surga. Dan karena pengen selamat dari neraka. Dia mengemanakan Allah. Ya kan? Iya. Dia mengemanakan Allah. Allah taruh di mana? Sedangkan yang punya surga Allah, yang punya neraka Allah, dan yang menghendaki itu semua Allah. Bukan amal ibadah pemirsa. Seperti apapun amal ibadah kita. Kata Allah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau Allah menghendaki ke neraka, siapa yang menentang? Begitupun. Orang kafir, orang musyrik, orang murtad, orang munafik, setan bahkan. Kalau Allah menghendaki masuk surga, siapa yang menentang? Jadi kalau kita pengen amal kita ikhlas, mukhlis, selamat dari musyrik, murtad dan lain sebagainya, beramallah ibadah karena Allah. Titik segede goong. Ya, terus teh. Nah, saya akan memberikan kesempatan juga nih Abi iya, untuk betul sekali. para ikhwan di sini untuk bertanya kepada Abi langsung. Ada yang ingin Silakan, bertanya? silakan. Silakan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdan. Saya Benar dari titik. Oh, bukan ya, silakan. Nama saya Hamdan. Saya dari Pondok Pesantren Hidayatul Rahmah. Iya. Saya pengen bertanya Abi dari luar tema. Silakan, silakan. Zaman sekarang kan banyak orang-orang yang menggunakan KB. Itu bagaimana hukumnya Abi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan itu jawabnya sederhana pemirsa. Kalau kita niatnya membunuh anak, menghilangkan janin di dalam rahim seorang wanita, maka hukumnya haram. Sekali lagi haram. Sekali lagi haram. 3 kali. Udah, ya. Tetapi kalau kita hanya menunda saja, nunggu yang baru lahir ini agar besar dulu, ya, agar terdidik dulu, lalu Betul. kemudian dilepas lagi dan Iya. kita mengandung lagi, itu bagus, nggak apa-apa. Dan pemirsa perlu diketahui ya, kita itu harus mengikuti KB, harus keluarga berencana. Paham pemirsa? Keluarga yang direncanakan. Hayo ikuti KB. Keluarga berencana. Rencanakan 12 anak. Ya, kalau bisa lebih. Bagus, harus ikut KB. Asal keluarga berencana. 2 anak cukup. Lebih 10 gak apa-apa. Bagus. Langsung. Baik, langsung saja nih. Tapi kita lanjutkan kembali kepada tema nih ya. Bagaimana amalan seseorang yang mengharapkan surga? Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'mal nasir. Pertanyaannya merinding ya. Ih, merinding saya. Ini ada orang beramal, Mm. pengen masuk surga, padahal amalnya tidak bisa memasukkannya ke surga. Subhanallah, Iya, itu iya, sudah salah besar pemirsa. Jangan, sekali lagi jangan. Karena punten ya teh. Nih, Iya. ada satu cerita. Iya.
Ya, di dalam kitab kalau nggak salah Irsadul Ibad, kalau enggak Duratun Nasihin pemirsa ya. Ada satu cerita seorang hamba yang mana pada saat itu dimasukkan surga oleh Allah. Iya. Ya, ketika dia berjalan menuju surga ditanya oleh Allah, "Wahai hambaku, kamu tahu kenapa kamu itu masuk surga?" Kenapa? Dan hamba Allah itu menjawab, "Ya Allah, tentu karena amal saya." Bukan. Apalagi ya Allah, mungkin saya sholat aja, mungkin karena ibadah saya, mungkin karena puasa saya, mungkin karena zakat saya. Pantaslah saya masuk surga karena saya banyak amalnya. Nah, dengan kata-kata seperti itu, lalu Allah mengembalikan lagi. Wahai malaikat Jibril, kata, wahai malaikat, kembalikan dia ke neraka. Dia ngomong, kenapa ya Allah, kenapa engkau harus mengembalikan hamba ke neraka ya Allah? Kenapa ya Allah? Dijawab, jawabannya sederhana. Ada yang masuk dulu nanti disambung. Iya, aduh, bikin penasaran aja nih. Oke, sudah ada pemirsa di rumah yang ingin bertanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Pak Ahmad di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Baik, Pak Ahmad, langsung saja pertanyaannya. Silahkan. Mau nanya dengan Ustadz nih. Pak Ustadz, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hirbil alamin. Langsung saja pertanyaannya. Langsung pertanyaannya. Ustadz mau tanya ini. Iya. Apakah kalau kebetulan suami meninggal, nah itu apakah memang ada yang disebut masa idah? Untuk istri kan? Itu kalau tidak salah 4 bulan 10 hari itu. Baik. Pertanyaannya? Ya, itu dalam agama Islam ada itu Ustaz, itu kejelasannya. Ada yang tanyakan lagi Kang? Segera mau masuk. Itu saja? Itu saja Ustaz. Oke, terima kasih Pak Ahmad di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimma dahibil arba'ah menyatakan betul bahwa itu ada idahnya 4 bulan 10 hari. Jelas itu tidak bisa diragukan lagi ya. Jadi ketika meninggal dunia ditunggu sampai sekian hari ya, 4 bulan 10 hari dihitung aja berapa hari dan itu baru bisa menikah. Idah itu sudah suci dan boleh dinikahi. Jadi seperti itu ya, sudah paham ya. Padahal mumpung masuk tanya yang banyak ya tadi. Iya betul. Wah, kesempatan banyak sebenarnya. Langsung saja nih kembali kepada cerita tadi nih, Abi. Tadi, iya, ketika ditanya, ketika itu disuruh masuk neraka, ya Allah apa salah jawab hamba ya Allah. Kata Allah, kalau memang itu kamu masuk surga karena amalmu, sekarang coba minta tolong sama amalmu, minta tolong sama sholatmu. Bisa enggak sholatmu, puasamu, zakatmu, hajimu memasukkan kamu ke surga? Iya. Di situ pemirsa nangis itu hamba Allah, akhirnya memohon ampun kepada Allah. Dan dia menyadari ternyata benar ya Allah, bahwa yang punya surga neraka itu Allah. Jadi yang masuk ke neraka dan ke surga itu bagaimana kehendak Allah. Yang masuk surga itu adalah bagaimana rahmatmu ya Allah. Insya Allah. Akhirnya baru kalau kamu menyadari itu semua, maka wahai malaikat kembalikan ke dia ke surga. Itu garis bawahnya pemirsa, bahwa yang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadah. Tetapi pemirsa ihwanal muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada seseorang menanyakan, Abi, kalau memang masuk surga itu karena rahmat Allah, lalu apalah arti sebuah amalia? Betul. Apa artinya sholat, puasa, zakat, haji? Pemirsa ihwanal muslimin, yang masuk surga itu orang yang mendapatkan rahmat Allah. Pertanyaannya, orang yang mendapatkan rahmat Allah itu seperti opo? Ngono toh? Ya, tentunya kan pemirsa ada ciri-cirinya. Iya. Yang mungkin nggak mungkin kalau ahli maksiat, mungkarat, durjana, pemabuk, penjudi, penjina, itu mungkin nggak mungkin ya. Artinya cuma ada harapan doang. Tentunya ada cirinya. Cirinya adalah orang yang melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah bunga-bunga rahmat Allah di dunia. Mantap. Gitu. Nah, tapi baru bunga loh teh. baru bunga. Tidak setiap bunga jadi buah. Oke. Oke? Nah, nanti oke, kita akan lanjutkan kembali Abi nih ya. Karena sudah ada pemirsa lagi. Halo, assalamualaikum. Oh, terputus. Terputus cintanya. Langsung ya teh. Iya langsung. Ada lagi Abi? Apa pertanyaan Anda? Dari santri udah. Udah. Dari santri. Yang sebelah sini.
Ayo silakan. Silakan. Masih ada kesempatan. Langsung saja. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saiful Anwar dari Pondok Pesantren Hidayatul Rahmah. Abi, apakah ada orang yang tanpa dihisab masuk ke surga dan ke neraka? Mungkin itu saja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada tuh, Bi? Tanpa dihisab, tanpa dihitung, plung ke neraka. Selesap ke surga. Iya. Ada pemirsa. Oke. Karena yang namanya manusia ini pemirsa taubahnya bagaikan baju. Pertanyaan Abi pemirsa, kalau pemirsa dapat baju kotor masuknya ke lemari apa ke mesin cuci? Mesin cuci. Surga itu ibarat lemari jreng-jreng. Yang boleh masuk lemari hanyalah baju-baju suci dan bersih. Begitupun surga itu hanya tempat orang-orang suci dan bersih. Yang boleh masuk ke surga hanyalah orang-orang suci dan bersih. Kalau pemirsa dapat baju kotor, masuknya ke lemari apa ke mesin cuci? Sudah tentu ke mesin cuci. Diguar dulu, direndam dulu, digisak dulu, diinjak dulu, disikat dulu, digecat dulu. Betul? Betul. Betul? Betul. Paling sebentar direndam pakai deterjen itu 3 hari karena sudah terlalu kotor gitu loh. Islam sholat hente, Islam mabok-mabokan, Islam korupsi, Islam ngedongdot ngejablay, ya kan? Islam kurang ngajar, nipu ngedalim orang. Itu ibarat apa ya? Kalau handuk itu kan masih mending kotor-kotor. Pemirsa kalau nyuci anduk sampai digodok enggak? Sampai diinjak, sampai digodok, sampai dibanting, sampai diguer. Itu handuk. Padahal tidak terlalu kotor. Ada yang lebih kotor dari handuk apa? Apa? Tempat kelapa kita apa namanya? Oh, keset. Keset. Subhanallah wa bihamdi. Ada itu Islam yang seperti keset. Serem ya. Islam tapi nggak sholat, Islam maksiat, Islam mabuk, Islam judi, Islam zina. Itu kalau dicuci direndam nggak cukup 3 hari, 7 hari minimal. Sampai baunya juga warna 7. Waduh. Iya kan? Deterjen habis berapa kilo? Ya kan? Diguer lagi. Udah bersih, udah diguer, udah digiles, diperas, peletak-peletak. Udah diperas, jemur dari pagi sampai sore. Udah dijemur, gosok dulu, udah rapi, baru bisa masuk lemari. Iya. Itulah manusia pemirsa. Insya Allah. Ntar belum habis belum selesai. Iya. Nah, ada lagi pertanyaan Abi. Bagaimana kalau pemirsa dapat baju bersih dari mall? Masuknya kemana? Ada yang mau lewat teh? Belum ada kan? Ada yang mau lewat belum? Nah, kalau pemirsa dapat baju yang bersih, masuknya kemana teh? Mesin cuci apa lemari? Bersih di lemari. Nah, tentunya masuk langsung ke lemari tanpa dicuci lagi. Itulah manusia yang matinya masuk surga tanpa dihisab lagi, tanpa masuk neraka lagi, tanpa disiksa lagi, tanpa ditimbang lagi, tanpa digencat lagi. Lulus masuk surga. Siapakah mereka manusia suci? Para nabi, para wali, para syuhada, orang mati syahid, hafidh Quran, pastinya yang matinya husnul khatimah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, Teh Muti dengan Abi ini baju bersih apa baju kotor pemirsa Gusti? Subhanallah, kayaknya nggak masuk kemana-mana ini. Aduh, jangan sampai masuk. Bersih ya kotor, kotor ya bersih. Subhanallah wa bihamdi. Nah, manusia seperti Abi ini yang ada kotornya, ada bersihnya ini nih. Punten pemirsa, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ilahi lastul firdausi ala ya Allah. Walaupun memang hamba tidak pantas memasuki surgamu ya Allah. Tapi hamba tidak kuat memasuki neraka. Pemirsa yang muslimin, kita inilah umumnya yang kotor. Tapi sekotor apapun semoga tidak sekotor keset. Amin. Tidak sekotor apa teh? Keset. Semoga kita kotor-kotor gitu ya. Yang firuli ma'iyasya. Seperti apa yang dijanjikan oleh Allah. Walaupun kotor tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pemirsa ihwanal muslimin, haditsnya sahih, paling sebentar orang Islam yang masuk neraka itu 1000 tahun. Baik. Abi? Ada yang mau lewat ya teh? Iya, kita harus break terlebih dahulu ya. Mohon maaf. Nah pemirsa di rumah, bagi Anda yang ingin bertanya,
kepada Wabi langsung, Anda dapat menghubungi ke nomor 0216307303 atau SMS interaktif ke nomor 085781752616. Saat lagi kami akan kembali tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami membuka layanan telepon interaktif bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya langsung bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu Abi Hasan Basri ke nomor 02163073003 atau SMS interaktif ke nomor 085781752616. Anda dapat mention ke Twitter kami di @cekolbuin_TV. Kembali lagi kepada tema sembari menunggu pemirsa di rumah yang bertanya ya Abi. Kembali lagi kepada keset atau mesin cuci tadi nih Abi. Silahkan Abi, mesin cucinya. Itu pemirsa bagian daripada Islam yang kotor. Iya. Islam itu ada yang bersih dan ada yang kotor, tetapi sudah menjadi ketentuan Allah bahwa yang namanya umat Islam walaupun kotor, kalau dia matinya itu masih membawa iman dan Islam, dia masuk surga. Semua umat Islam walaupun pemabuk, penjudi, penjina, gak pernah sholat, perampok, pembunuh, kalau matinya masih agama Islam masuk surga. Itu sahih hadisnya ada. Masya Allah, ya. Ya walau ba'da adzabin. Walaupun harus mampir dulu ke neraka. Iya. Paling sebentar mampirnya ke neraka 1000 tahun pemirsa. Masya Allah. Subhanallah. Ya itu tadi. Dicek dulu, diputar dulu, ya kan? Iya. Dijemur dulu. Pemirsa, punten, jemuran pemirsa di saat menjemur handuk dari pagi sampai sore, ya kan? Iya. Itu matahari ada di langit 7, tapi itu bisa kering. Subhanallah wa bihamdi. Dan nanti jemuran Allah kelak di padang mahsyar. Matahari di atas kepala pemirsa, ya Allah, menjemur umat-umat Islam yang durhaka. Subhanallah. Sampai mereka masing-masing tenggelam dengan cucuran keringatnya. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai paha, ada yang sampai dada, bahkan ada yang sampai tenggelam sampai telinga dengan cucuran keringatnya. Itu jemuran Allah pemirsa. Subhanallah wa bihamdi. Sekencang-kencangnya, sehebat-hebatnya mesin cuci pemirsa, mereknya apa? Iya. Udah itu aja, bla-bla aja, ya kan? Iya, nah, pemirsa pengen tahu apa merek mesin cuci Allah? Merek mesin cuci Allah itu Jahannam, Uwel, Lado, Sair. Terserah pemirsa kita pengen masuknya mesin cuci yang mana. Naudzubillah. Subhanallah ya Allah. La quwata illa billah. Dan ini bukan dongengan pemirsa. Ini adalah hak. Ini adalah benar, bukan cerita pujangga atau bukan cerita sastrawan atau cerita. Ini adalah pernyataan Allah di dalam Al-Quran, adanya surga neraka, orang bakal mati itu pasti. Makanya pemirsa jujur, penyakitnya orang lupa akhirat itu satu. Apa? Pertama, cinta harta. Orang kalau jiwanya sudah dikelabui, ditutup dengan cinta harta, udah nggak ada ingat mati itu, ada juga ingat yang masuk tuh. Ayo angkat. Oke, sudah ada pemirsa di rumah yang ingin bertanya. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ibu? Sorry. Tangerang. Iya, siapa? Volumenya coba digedein Ibu ya. Iya. Ya, atau suaranya dikerasin dikit. Ya Ibu langsung saja. Yang di Tangerang pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abi, Ibu suaranya digedein atau volumenya gedein? Coba Bu ya, biar jelas Abinya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja pertanyaannya Umi. Ya, ini mau nanya Pak Ustadz. Ini mau nanya. Kalau sholat tahajud itu yang paling itu berapa rakaat Pak Ustadz? Terus kalau ini kalau apa itu namanya, habis sholat tahajud itu banyaknya berapa rakaat gitu. Iya. Kan saya kan kurang gitu tahu gitu. Itu saja Ibu. Itu aja Pak Oke, Ustadz. terima Iya, kasih, terima Ibu. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wabarakatuh. Mahmudah. Kalau tahajudnya ibunya pengennya 10 rakaat juga nggak apa-apa. Tahajud itu minimal 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat berarti 4 rakaat salam. Maksimal 12 rakaat berarti 6 salaman. Bu, subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nasir. Berbahagia hatilah ibu kalau memang bisa melakukan sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu adalah amalan-amalan orang besar. Amalan nabi, amalan wali, amalan kiai, itu adalah tahajud. Kenapa? Sebab karena tahajud itu satu, penerang kubur. Kedua, tahajud itu adalah pemberat timbangan. Ketiga, tahajud itu insya Allah hidupnya berkah dunia akhirat. Keempat, orang yang tahajud langsung diberikan bingkisan dari Allah, hadiahnya langsung ketika pagi harinya, malamnya bertahajud, pagi harinya itu diberikan kebahagiaan. Masya Allah. Jadi ibu, kalau memang ibu bisa tahajud, dan pemirsa dimanapun berada, ayo bangun tahajud. Kalau bisa, wow, luar biasa. Insya Allah jauhkan dari bencana, dari musibah, dari penyakit. Fa insya Allah orang yang rajin tahajud adalah kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana orang sedang melalaikan Allah, di mana orang melalaikan Tuhannya, ibu mau berzikir ingat kepada Allah. Di mana orang ngorok, ya kan? Kita mau berdoa kepada Allah, ya kan? Subhanallah wa bihamdillah, luar biasa. Baik, seperti itu ya. Umi Mahmudah tadi ya di Tangerang sudah terjawab oleh Abi Hasan Basri. Nabi, kembali kepada tema nih Abi, mengenai amalan antara surga dan neraka. Sebenarnya amalan apa sih yang dihitung ketika kita di surga nanti ataupun di neraka nanti? Nah, pemirsa ikhwanul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap amalan itu pasti dihisab oleh Allah. Dihitung, dihisab itu artinya dihitung oleh Allah. Mana yang baik, mana yang buruk, ditakar di situ. Dan yang pasti wamballahu bidzallamil lil abid. Allah tidak sekali-kali mengurangi kebaikan kita, dan Allah tidak sekali-kali menambahi keburukan kita. Artinya kalau kebaikan itu mungkin dan bisa Allah menambahi 10 dibalas, 1 dibalas 10. Tetapi kalau dosa, salah dan maksiat, tidak sekali-kali Allah menambah-nambahinya. 1 dibalas 1. Itu artinya pemirsa ikhwanul muslimin, bahwa amal perbuatan manusia itu ketika nanti dipanen di sana. Pemirsa ikhwanul muslimin, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, wallahu alam bisawab. Kan ada mizan, ya. Mizan itu timbangan. Di dalam timbangan itu ada yang berat kebaikannya, apakah berat keburukannya. Kalau berat kebaikannya, fa insyaallah yaghfiru liman yasha, surgalah tempatnya. Amin. Apabila berat keburukannya karena kabina-bina teuing keur hirupna eta. Nah, Islam telok salat, Islam teh hayang ngaji, kunaon teh. Itu lagi bahasa Sunda. Nggak tahu kenapa itu. Sehingga ngejengat itu ya. Apa sih keburukannya itu tuh ya. Kebanyakan korupsi merenya gitu. Kebaran dolim bener-bener tidak bertanggung jawab dengan apa yang dipimpinnya, umpama, subhanallah. Maka itulah yang disebut Islam kotor, yang mana masuk surganya harus mampir dulu ke neraka karena disebut kotor. Baik. Pemirsa, nih punten tamu ya. Abi mau cerita. Silakan. Cerita ini dari kitab dari Al-Quran surat Al-Mulki. Ya. Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Di saat manusia
dicemplungkan ke neraka. Bahasanya kan biar unik. Iya. Di saat manusia dijeburkan ke neraka, dijeburkan lebih parah lagi. Beda ya. Lalu ketemu dengan malaikat Zabaniyah, ketemu dengan malaikat penunggu neraka, dan ditanya oleh malaikat penunggu neraka, alam yaktikum nadhir, kenapa kalian masuk neraka? Kenapa kalian masuk ke neraka? Apakah tidak datang kepadamu orang yang memperingatimu? Apakah tidak datang kepadamu orang yang mengesyiarkan tentang neraka dan surga? Apakah kamu tidak pernah ngaji? Apakah kamu tidak pernah datang ke kiai? Apakah kamu nggak pernah nonton curahan kolbu? Subhanallah. Subhanallah wa bihamdi. Jawabnya apa? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Ya Allah, bukan hamba tidak pernah ngaji, bukan hamba tidak tahu, bukan hamba tidak pernah mendengarkan ceramah kiai, ya Allah. Qad ja'ana nadhir, tahu ya Allah waktu di dunia itu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang wajib, mana yang haram, hamba tahu ya Allah. Fakadzabna, hamba dustakan itu semua ya Allah. Hamba tidak percaya ya Allah kalau orang mati itu bakal hidup lagi kayak gini ya Allah. Hamba berpikir logika orang sudah jadi bangkai hidup lagi, mana mungkin ya Allah. Hamba pikir itu semua adalah cerita dusta. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in ya Allah. Mana mungkin orang mati hidup lagi. Ternyata ya Allah. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in. In antum illa fi dhalalin kabir, kata malaikat. Kalau begitu kamu yang salah, kamu yang kabinabila, kamu yang tersesat. Subhanallah. Subhanallah. Itulah pemirsa, Al-Quran menceritakan orang-orang yang menyesal kelak nanti di akhirat. Karena waktu di dunia tidak percaya dengan janji Allah dan ancaman Allah. Subhanallah wa bihamdi. Justru adanya yang disebut iman itu adalah pemirsa untuk meyakini sesuatu yang belum kita lihat, untuk meyakini sesuatu yang belum kita alami, yaitu adalah akhirat beserta isinya. Hal yang gaib itu jodohnya lawannya adalah iman. Gitu. Jangan kayak komunis, segala sesuatunya harus dohir, segala sesuatunya harus bukti. Tidak harus seperti itu. Justru adanya iman itu berlaku untuk sesuatu yang tidak kita lihat. Gitu. Iya, baik. Nah, Abi, banyak sekali nih SMS yang sudah masuk pada kesempatan kali ini. Namun setelah ini saya akan membacakan SMS pemirsa yang sudah masuk. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS interaktif, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 085781752616. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dalam layanan telepon interaktif pada kesempatan kali ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pada kesempatan kali ini. Itu segmen akhir, sudah terasa pemirsa. Pada kesempatan kali ini nanti akan Ustaz atau Abi akan menyampaikan pada kesimpulan sekaligus doa, dan saya akan membacakan SMS pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa di rumah. Namun sebelumnya, Abi tadi belum sempat menjelaskan akhir dari ayat Al-Mulk, atau tadi penjelasannya mengenai ayat yang berbunyi wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Apa itu Abi maksudnya? Oh gitu. Iya. Ih, ini orang.
Belum puas aja. Belum selesai tahu. Itu lanjutan daripada surat Al-Mulk ya, tuh ya. Iya betul. Apa tadi? Wa qalu law, dari pertama, kullama ulqiya fiha fawjun salahum khazanatuha lam yatikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa maknahu wallahu a'lam bisawab. Wa qalu law kunna, ya Allah, law kunna nasma'u. Andai kata hamba waktu di dunia percaya, yakin, iman dengan apa yang disampaikan oleh ustadz, oleh kiai, dengan apa yang disampaikan oleh nabi, law kunna nasma'u aw naqil. Dan kami berpikir dengan normal, kami berpikir bahwa itu benar apa adanya. Makun nabi ashabis sa'ir, mungkin hamba saat ini tidak berada di dalam neraka sa'ir ini, ya Allah. Itulah pemirsa, penyesalan-penyesalan orang yang waktu di dunia mengabaikan panggilan Allah, mengabaikan perintah Allah, mengabaikan larangan Allah. Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang pasti pemirsa, jangan pernah salahkan Allah. Jangan pernah salahkan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah cukup memberikan wewenang, memberikan pilihan, menyampaikan dari alif lam mim sampai minan nas. Mengutus Rasul untuk menyampaikan firman-Nya dari Nabi Adam itu sampai Nabi Muhammad. Menyebarkan kiai, ulama, tablik, penceramah dari setiap kampung, setiap titik, setiap kota di muka bumi disebarkan ulama untuk menyampaikan kebenaran itu. Apa kurangnya Allah pemirsa? Maka kelak nanti jangan salahkan Allah. Bahkan setan pun tidak bisa saudara salahkan. Benar, setan pun tidak bisa kita salahkan. Kata setan, walumu anfusakum wala talumuni walumu anfusakum. Kamu jangan salahkan saya cuma ngegoda doang, kamuannya aja yang nurut. Tuh, setan aja ngomong gitu. Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi pada intinya pemirsa, agar kita tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang diridhai Allah, mana jalan yang menyesatkan. Ayo, ngaji, datang ke kiai, datang ke pesantren. Sekarang sudah difasilitasi oleh Allah. Tak kurang-kurangnya Allah memfasilitasi manusia. Kalau zaman dulu nggak ada internet, nggak ada Facebook, nggak ada YouTube. Sekarang kasih Allah, ya kan? Internet, YouTube, apa sih lagi, Facebook. Mau pengen cari ilmu agama, tinggal pengennya buka YouTube, ceramah-ceramah agama. Berapa juta ceramah di situ. Tapi awas jangan salah buka ceramah. Nabi pesankan kalau pengen buka ceramah di YouTube, buka di situ ada Dakir Nek. Itu tuh Abi yang paling suka di situ. Untuk agama gitu. Nah, Abi sudah ada SMS yang masuk banyak sekali ya, saya akan bacakan lagi. Assalamualaikum Abi, saya Abdul Fatah dari Tangerang. Saya mau tanya nih, apakah perbedaan antara orang baik dengan orang soleh dan amal baik dengan amal soleh itu apa? Terima kasih. Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nasir. Perbedaannya pemirsa ikhwan dalam muslimin, kalau seseorang melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, yang tidak ada di dalam hadis dan Al-Qur'annya, berarti itu amalan yang salah. Kalau amalan yang baik adalah amalan yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis, itu adalah amalan yang benar. Dan pemirsa, antara dosa dengan pahala itu bisa dirasakan dalam hidup ini. Orang yang berdosa tidak akan pernah nyaman hidupnya, selalu gelisah pemirsa. Dimanapun kakinya berpijak tidak akan pernah aman. Hanya tinggal tunggu tanggal mainnya bagi mereka yang durjana dan durhaka. Pasti akan dibalas oleh Allah. Kalau tidak hari ini berarti besok, kalau tidak besok berarti minggu depan, kalau tidak minggu depan berarti bulan depan, kalau tidak bulan depan berarti nanti di jahanam. Wassalam. Terus langsung. Ada lagi nih, assalamualaikum. Nama saya Komo katanya, mau tanya nih Abi, maaf di luar tema. Benar gak sih orang-orang yang minuman keras itu atau mabuk sholatnya itu tidak diterima selama 40 hari? Tolong dijelaskan Abi, terima kasih. Betul pemirsa ikhwan al muslimin, selagi dia itu masih mabok, selagi minum air najis itu masih di dalam tubuh kita, maka kalau kita beribadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab karena apabila air haram itu masuk ke dalam tubuh kita, iman kita itu keluar. Gantian teh, nunggu bersih dulu.
Setelah air najis itu keluar ya dengan air kencingnya dan lain sebagainya bersih dan normal kembali, baru iman mau masuk ke dalam diri kita. Jadi makanya pemirsa, rawannya orang pemabuk itu naudzubillah summa naudzubillah, Allah sangat menekankan, apalagi minumnya dekatnya pun jangan terhadap mabuk-mabukan itu. Kenapa? Karena kalau orang mabuk imannya keluar, takut lagi iman keluar, datang malaikat Ijrail. Di situ disebut mati su'ul khotimah. Kayak pemabuk itu subhanallah kebanyakan emang udah pasaran. Pemabuk itu matinya su'ul khotimah, udah pasaran. Kalau ada pemabuk sampai keburu taubat, dia kembali ke jalan Allah sebelum mati, itu udah luar biasa. Makanya pemirsa ikhwanul muslimin yang pernah mabuk, pernah minum minuman keras, segera bertobat kepada Allah. Berapa kerat pun yang saudara minum, kalau kembali kepada Allah selagi masih hidup, diterima oleh Allah, diampuni seluruh dosanya pemirsa. Ya Allah. Tidak ada batasan untuk bertobat selagi nyawa masih dikandung badan. Baik. Malam yugorgir gitu. Betul. Sebelum ngorok diterima aja tobatnya. Ya Allah, berarti Allah maha baik sekali, bukan. yang penyayang Pokoknya ya. luar biasa lah, luar biasa. Ada lagi nih, Assalamualaikum Pak Ustaz, saya Santo dari Purwokerto. Mau tanya nih, Abi, kalau wudhu di kamar mandi atau WC, apakah boleh? Sebab itu kan membaca doa, atau sebetulnya tidak boleh menyebut nama Allah di tempat WC, seperti itu. Betul pemirsa ikhwanul muslimin, WC itu kan tempatnya setan pemirsa. Iya. Di WC itu asli tempat setan. Jadi kita bukan berarti kita dilarang untuk berzikir kepada Allah, tetapi harus tahu situasi dan kondisi. Kalau di dalam WC cukup di dalam hati, baca istighfar, baca selawat, baca segala macam, baca yasin juga nggak apa-apa, asal di dalam hati. Jangan dikeluarkan di WC. Bismillah. Itu memang penghinaan terhadap agama, baca Al-Quran di dalam WC. Itu haram hukumnya itu. Dan tadi pemirsa ya, yang Abi katakan bahwa Allah itu benar-benar maha pengampun dan maha pengasih serta maha penyayang. Kasih sayang Allah itu tidak ada lawan, tidak ada banding dan tidak ada samanya. Jadi bukan di situ artinya bahwa Allah itu tidak ada samanya. Kebaikannya luar biasa. Subhanallah. Nah Abi, pada kesempatan kali ini banyak sekali SMS yang sudah masuk, tapi mohon maaf pada kesempatan kali ini sudah ditutup SMS untuk saya bacakan karena pada kesempatan kali ini sudah di akhir segmen. Abi menyampaikan kepada kesimpulan dan doa. Dan terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah mengirimkan SMS. Ya, langsung saja Abi, kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pemanahu wallahu a'lam bissawab. Ayo pemirsa, kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi apa yang dilarang Allah. Itu pasti pemirsa, pasti la'allakum tuflihun kata Allah. Allah menjanjikan kita akan bahagia dunia akhirat. Ibarat kereta kalau masih berjalan di dalam relnya, dimanapun akan sampai dengan selamat. Tapi kalau kereta sudah keluar dari rel, gak usah jauh-jauh dari Jakarta ke Surabaya lah, 1 meter aja langsung ngebalik. Begitupun kita hidup pemirsa, kalau sudah keluar dari jalur agama, subhanallah. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Kalau orang sudah keluar dari jalur agama, fa inna lahu ma'isyatan dongka, dimanapun kakinya berpijak akan cilaka hidupnya. Subhanallah. Pemirsa ikhwanul muslimin, rupanya ibu itu ya Teh Muti yang bisa Abi sampaikan pemirsa ikhwanul muslimin. Namun sebelum Abi tutup dengan salam, Abi beritahukan kabar gembiranya bahwa jangan lupa pengajian zikir dan istighosa akbar Abi bulanan setiap hari Sabtu akhir bulan. Dan bulan ini jatuhnya tanggal 26 hari Sabtu besok. Tepatnya di Masjid Agung As-Sauro. Dan pemirsa mohon kehadirannya, yuk kita berzikir bersama. Semoga senantiasa kita disertai Allah. Senantiasa kita dalam lindungan Allah. Dan nanti saatnya kita dipanggil Allah dengan berzikir. Dan silakan pemirsa yang ingin tahu alamatnya hubungi nomor telepon Abi. 081 28 99 7835 081 28 99 7835. Kurang lebihnya Abi mohon hampura. Sebelum ditutup dengan salam, kita berdoa dulu. Ya, betul. Silahkan Abi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Amin.
Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Allah yang punya segalanya. Wahai Allah yang menentukan baik dan buruk nasib manusia. Wahai Allah yang menentukan bahagia dan susahnya manusia. Wahai Allah yang menentukan sakit dan sehatnya manusia. Wahai Allah yang menentukan selamat dan tidaknya manusia. Wahai Allah, la haula wa la quwata illa bika ya Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menghamba. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Dosa kedua orang tua kami. Dosa-dosa anak kami ya Rabb. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jangan panggil kami ya Rabb sebelum Engkau mengampuni dan menghapus segala dosa dan salah kami ya Rabb. Karena kami tidak akan mampu kuat menahan ganjaran dosa-dosa kami ya Rabb. Pulangkanlah ya Rabb kami dengan la ilaha illallah. Pulangkanlah kami dengan husnul khatimah. Pulangkanlah kami dengan ampunan dan rahmat-Mu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa dari Abi kurang lebihnya mohon hampura fa insyaallah semoga kita bisa berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga ikhwan di sini dari santriwan pesantren yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan curahan kolbu dari awal sampai akhir. Tetap saksikan curahan kolbu dari hari Senin sampai Jumat di jam yang sama. Saya Mutia Rifa, Abi Hasan Basri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.